Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambungan dari materi minggu kemarin. Yang ini adalah C, perhitungan titik impas atau break even point. Di mana ini sebuah perusahaan atau sebuah usaha itu tidak mengalami untung atau rugi. Nah, itu yang disebut dengan titik impas atau break even point itu sendiri. Nah, ada berbagai macam manfaat dari break even point itu sendiri adalah untuk perencanaan dari suatu usaha itu untuk menghasilkan laba, untuk meningkatkan volume penjualan, bagaimana mereka menyampaikan laporan dari hasil kegiatan usaha mereka tersebut. Nah, adapun poin-poinnya, ada yang pertama atau pengertian. Nah, pengertian tadi sudah disebutkan di awal. Yang namanya break even point atau titik impas itu di mana sebuah usaha itu tidak mengalami untung ataupun rugi. Jadi antara pendapatan dan pengeluarannya itu sama. Nah, itu yang namanya break even point. Nah, jadi kalau dia mau untung, jadi harga jualnya harus lebih tinggi dari harga produksi. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua adalah komponen perhitungan. Nah, break even point itu punya poin-poin yang digunakan untuk menghitung dari titik impas itu tersendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan fixed cost atau merupakan biaya tetap atau biaya yang seharusnya nggak mau harus dikeluarkan oleh usaha itu tersendiri walaupun dalam keadaan tidak memproduksi bahan. Nah, jadi yang namanya fixed cost itu biaya tetap yang mau tidak mau harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Seperti biaya tenaga kerja, biaya perawatan mesin, biaya listrik. Nah, itu disebut dengan biaya fixed cost atau biaya tetap. Selanjutnya ada variable cost. Nah, variable cost ini sendiri tergantung dari berapa banyak dari bahan baku yang digunakan. Nah, jadi bahan baku yang digunakan itu kalau banyak bahan bakunya otomatis variable cost-nya meningkat. Tapi kalau yang namanya variable bahan bakunya yang digunakan sedikit, maka variable cost-nya juga menurun. Nah, selanjutnya ada disebut selling price. Nah, selling price ini sendiri adalah harga jual per unit. Nah, harga jual per unit. Maksudnya harga jual per unit dari barang yang diproduksi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada rumus untuk menghitung dari jumlah unit. Nah, jumlah unit itu unit dari barang yang dibuat. Nah, yang pertama itu ada untuk menghitung BEP unitnya ada sama BEV sama dengan FC per P min PC. Nah, nanti ada keterangannya di selanjutnya itu kalian bisa pahami rumusnya. Nah, jadi 1 minus V PC per P itu adalah bisa disebut istilah margin kontribusi per unit. Maksudnya marginnya itu kalau harus minus 1 atau dikurangi 1 untuk keamanan dari produk itu tersendiri. Selanjutnya ada menghitung biaya pokok produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, lihat kurva yang dibuat di situ ada berwarna-warni kurvanya. Jadi kita bisa grafik itu bisa kita pahami yang garis merah itu apa, selanjutnya ada yang hitam, terus ada yang orange. Nah, kalian bisa pahami. Nah, di situ ada kalau ada titik potong antara garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, di situ ada ya titik potong itu disebut titik potong itu untuk berkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual. Nah, antara pendapat dan penjualan, penerimaan biaya pada sumbu Y. BEP terjadi jika pendapatan dari penjualan TR berada pada titik keseimbangan dengan total biaya TC. Nah, di situ T ada TC, perpotongan di situ di sudut. Nah, kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya itu ada break even point itu bisa dihitung dengan dua cara. Yang pertama bisa dihitung dengan menggunakan penjualan dalam unitnya dan juga bisa dihitung dalam bentuk rupiahnya atau berapa harga yang duit yang dihasilkan atau berapa uang dihasilkan dari penjualan tersebut. Yang pertama itu kalau rumus untuk penjualan dalam unit, yang pertama itu adalah BEP unit sama dengan FC per P minus PC. Nah, kalian bisa pahami ada keterangan di bawahnya. Nah, selanjutnya juga ada BEP dalam rupiah. Kalau BEP dalam rupiah ini ada BEP rupiah FC per 1 min PC per TR. Nah, selanjutnya itu ada di dalam
BEP untuk menghitung BEV ini ada yang namanya margin of safety. Di mana margin of safety ini adalah batas aman di mana volume penjualan itu yang dianggarkan itu boleh turun boleh turun agar perusahaan tidak dinyatakan sampai seberapa jauh boleh turunnya agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya itu ada contoh soalnya untuk menghitung dari BEP itu sendiri, kalian bisa pahami. Ada penjualan produk A dan B. Ada yang pertama itu adalah bagaimana menghitung BEP keseluruhan dari modal usaha tersebut. Selanjutnya ada produk A dan produk B. Jadi kalian bisa pahami tersendiri. Kalau ada pertanyaan boleh silakan japri ke WA. Selanjutnya ada yang namanya evaluasi. Nah, yang namanya evaluasi ini kita menghitung hasil dari penjualan itu apakah rugi, apakah untung yang akan dijual tersebut. Nah, dan selanjutnya ada yang namanya strategi promosi. Nah, strategi promosi ini kalian sudah bisa pahami sendiri. Orang-orang zaman sekarang udah pinter bagaimana cara mempromosikan produk dagangan atau produk usaha mereka sendiri. Nah, menurut Ciptono itu sendiri, yang namanya promosi itu adalah mengkomunikasikan atau memberitahu kepada orang lain apa yang mereka jual, apa yang mereka pasarkan dengan menggunakan berbagai media agar orang itu tertarik atau pasar itu mau untuk menjual atau menjualkan produk mereka. Selanjutnya strategi itu ada beberapa, ada periklanan, ada penjualan tatap muka, ada publisitas, promosi, dan penjualan secara langsung. Nah, kalau untuk melakukannya sendiri, ada yang pertama itu kita kenal dengan advertising atau periklanan. Nah, menggunakan iklan kita bisa lihat di televisi ada produk yang diiklankan melalui televisi dan juga radio. Nah, selanjutnya ada penjualan tatap muka, personal selling. Jadi kayak istilahnya itu jemput bola, di mana penjual atau distributor langsung menemui konsumennya untuk memberikan multi tester mungkin, atau bisa jadi juga mempromosikan dengan cara menceritakan produk mereka ke konsumennya, ke calon konsumen. Selanjutnya publisitas atau publicity. Nah, di sini publisitas atau publicity ini kita memperkenalkan dengan publik. Apa sih yang kita jual? Apa sih yang kita ini kan bukan dengan cara kita sendiri, tapi kita bisa menggunakan media cetak, misalkan bisa menggunakan wawancara kita dengan calon konsumen. Jadi kita siarkan menggunakan radio bisa juga, atau juga kita bisa meletakkannya di koran atau di majalah-majalah. Selanjutnya itu ada laporan. Belum laporan, nanti promosi penjualan. Nah, sales promotion. Nah, yang namanya sales promotion ini ya kita bisa mendemonstrasikan apa yang kita buat. Misalkan untuk menarik pelanggan, kita bisa membelikan mereka kupon undian, atau menjadi sponsor suatu kegiatan, atau misalkan beli 5 gratis 1. Itu yang namanya penjualan menggunakan promotion. Atau pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung ini kita bisa bertemu langsung dengan konsumen. Bagaimana reaksi konsumen itu, apakah dia tertarik atau tidak dengan produk yang akan kita hasilkan. Nah, kalau promosi menggunakan media online yang lagi booming saat ini, kita tahu ada yang namanya Facebook, ada Pinterest atau dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang ini lebih banyak mereka itu menggunakan media WhatsApp. Nah, kalau media WhatsApp itu lebih mudah dengan pesan share atau pesan lanjutan, atau bisa juga jadi WA story, atau juga bisa menggunakan Instagram. Nah, itu juga salah satu strategi promosi atau cara melakukan promosi atau cara memperkenalkan produk kalian ke orang lain. Nah, yang lain-lainnya itu bisa kalian baca dan bisa kalian pahami. Jika tidak ada pertanyaan, itu ada tugas mandirinya. Yang pertama itu kalian salin ulang materi yang sudah ditayangkan tadi di slide. Kemudian ada soal. Nah, kalian kumpulkan di WA group, ditunggu sampai jam 7 malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.